Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di dunia ini hanya sekali, kebaikan dan kesalahan pernah manusia manapun lakukan. Terkadang kita lebih sering melakukan perbuatan dosa, hingga kita tersesat dan tidak tahu arah. Begitulah kita sebagai manusia, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sehingga, Allah membukakan pintu taubatnya kepada manusia, sehingga kita mengerti arti lelahnya menjalani hidup, dan kesalahan bergantung pada manusia lain. Simak video penjelasannya. Saksi Imaji. Dan dek, nak, jangan kamu pikir kematian itu masih akan sangat lama. Bu, bisa jadi esok atau lusa. Dan ketika datang ajal menjemput, kamu tak akan bisa lari kemanapun. Kamu hanya akan datang ke pintunya. Masalahnya, tamu macam apa kamu ketika datang di pintu Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ngeri sekali ayat ini ya. Kata Allah, qul, bilang kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, bilangin tuh Halimah, bilangin tuh Fatimah, bilangin Nur, bilangin semua tuh umatmu, sampaikan kepada mereka semuanya, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian lari menjauh darinya, yang kalian serem dengannya, yang kalian gak mau sama kematian sehingga selalu minta panjang umur, fa innahu mulaqikum, akan tiba waktunya, pasti semuanya akan datang kepada kematian. Fa innahu mulaqikum, semuanya akan tiba waktunya, akan datang masanya. Kematian menghampirimu, kematian datang padamu. Saat itu kamu menjadi tamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Habis mati, kalian dikembalikan kepada sahibul bait. Ketika mati, kamu hanya akan didatangkan ke pintu sahibul bait. Masalahnya sahibul bait yang adalah Allah subhanahu wa ta'ala, darimu ia berasal, kepadanya kamu akan kembali. Bil ghaibi wasyahadah, mengetahui segala keadaanmu yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Kamu tidak pernah bisa berlari darinya. Tak ada yang bisa kamu tutupi dari keadaanmu. Hatimu yang semasa hidup hanya menginginkan dunia, tak pernah menginginkan Dia dengan segala keridhoannya. Hatimu yang selama hidup di dunia hanya menginginkan cinta manusia, pandangan manusia, pujian manusia, tanpa terbersit pun keinginan untuk menjadi hamba yang diridhoi, yang dicintai, yang dihargai, yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu hanya akan didatangkan ke pintunya. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Dia akan membeberkan
seluruh perbuatan yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Ya Allah, ngerinya. Kapan itu Ustazah? Bisa 20-30 tahun lagi. Bisa juga setahun 2 tahun lagi. Bisa juga sebulan 2 bulan lagi. Bisa seminggu 2 minggu lagi. Sangat dekat sekali dengan dirimu. Sangat dekat sekali dengan hidupmu. Al-mautu agrab min ahadikum min syirakin na'li. Nabi Muhammad bersabda, kematian dekat sekali dengan diri seseorang seperti sandal dengan pasangan sandalnya. Dekat. Kamu jalan, kematian nyusul. Kamu jalan, kematian nyusul. Kamu jalan, kematian nyusul. Dan tiba-tiba kamu jalan dan terhenti, saat itulah kematian menyusulimu. Teman-teman saudaraku sekalian, jadi tamunya Allah yang diusir dari kehadiratnya sakit, saudariku sekalian. Sakit. Saat itu kamu gak bisa balik. Ketika datang ajal menjemputmu, dan saat itu kamu tahu Allah tidak membukakan untukmu pintu rahmatnya, justru yang dibukakan padamu adalah pintu murka. Saat itu kamu sangat ketakutan. Kamu pikir itu adalah ketakutan yang paling menakutkan, padahal ternyata itu baru awal dari ketakutan, untuk kemudian ketakutan-ketakutan besar lainnya bersiap untuk mendatangimu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang ketika ajal menjemputnya, Allah senang berjumpa dengannya. Siapa yang benci, gak suka, gak senang ketika datang ajal menjemputnya, Allah pun gak suka dan benci untuk berjumpa dengannya. Begitu kata Nabi suatu kali ketika kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Rasul, semua dari kami takut kepada kematian. Apakah artinya kalau kita takut memati, kita benci sama mati, artinya Allah benci untuk menjumpai kita? Nabi berkata, ya Aisyah, enggak gitu. Walakin al-mu'min idza kharajat ruhuh, akan tetapi ruh seseorang tuh ketika keluar akan dibukakan pintu melihat tempat kembalinya kemana. Jadi budekana, saat ajal datang menjemputmu, rohmu tuh keluar dari ubun-ubun. Jadi yang pertama dicabut nih, roh ini nih sebagaimana ditiup dari ubun-ubun, dicabutnya juga dari ubun-ubun. Ini makanya yang dingin kaki duluan. Kaki itu dingin, badannya masih hangat karena rohnya udah nggak ada lagi di kaki. Jadi sekalian, tercabutnya roh nih sampai ketika roh tiba di gargara, ketika roh tiba di tenggorokan, akan tertutup pintu-pintu taubat dan Allah akan gantikan dengan Allah bukakan pintu melihat tempat kembalinya kemana. Surgakah atau naudzubillah nerakakah?
Jadi kamu buat tahu surga atau neraka tuh nggak lama lagi. Nggak perlu nunggu sampai kiamat. Nggak perlu nunggu sampai sirat. Kamu sudah akan diberitahukan, anti min ahlil jannah am anti min ahlin nar. Adakah kamu salah satu dari calon penghuni surga ataukah calon dari penghuni neraka? Sudah akan dibukakan pintunya ketika ruhmu keluar. Kata Nabi, maka orang yang melihat tempat kembalinya adalah surga, ahabba liqa Allah, dia senang untuk berjumpa dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ah, Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Dan siapa yang melihat tempat kembalinya adalah neraka, meskipun kematian itu adalah dengan dia bunuh dirinya sendiri karena pengen mati, dibunuh diri. Begitu rohnya keluar dari tenggorokan, dia melihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun benci atas kematiannya, dia pun ingin kembali kepada kehidupan dunia. Akan tetapi semuanya terlambat, dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Ya Allah, akan datang waktunya teman-teman, akan datang waktunya di mana kamu akan melihat kemana arah kembalimu. Akan datang waktunya di mana rohmu tercabut dari ubun-ubunmu. Akan datang waktunya kamu menjadi tamunya Allah. Orang itu, para tamu-tamu yang tertolak, akan berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku kembali ke jasadku. Aku akan mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Ya Allah, sisakan waktu sebulan. Ya Allah, sebulan saja aku akan mendekat padamu. Gak boleh seminggu deh ya Allah, seminggu aja. Gak boleh sehari aja ya Allah, sehari. Gak boleh sejam ya Allah, sejam. Gak boleh juga semenit ya Allah, semenit saja. Izinkan lisanku berzikir, izinkan lisanku bersalawat, izinkan lisanku mengerjakan kebaikan yang aku tinggalkan di masa hidupku di dunia. Qala khsa'u fiha wala tukallimu. Enyahlah kalian, binasalah kalian, jangan berbincang denganku. Aku telah mengusirmu. Jangan. Saudariku sekalian, kamu jangan menjadi salah satunya. Jangan mau mati Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu. Jangan. Mumpung sekarang masih ada kesempatan. Memanfaatkan waktu merupakan keharusan bagi setiap manusia, khususnya bagi setiap muslim. Waktu itu tidak bisa terulang, kesempatan tidak selalu ada, maka orang yang merugi adalah orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu. Maka penting untuk kita untuk mengevaluasi aktivitas kita sehari-hari, pikirkan mana yang membawa manfaat dan yang tidak bermanfaat, dan lakukanlah hal itu di setiap harinya agar kita tidak menyesal nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.